Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat dalam hadir-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Shalom Soulmate of God, selamat datang di ibadah online Dewasa Muda KPPS Jemaat Sawahan. Apa kabar kalian? Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian via online. Di minggu ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Kalau kalian sudah menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel IDM dan juga follow Instagram kami di IDM2020 Semangat, supaya kita bisa tetap berkoneksi dan stay up to date with us. Oh iya, bukan cuma hari Sabtu saja, hari Rabu kita juga ada komsel dengan jadwal berikut. Nah, Soulmate of God, apapun keadaan kalian hari ini, tetap kuat dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita apapun keadaan kita. Selamat beribadah. Shalom sahabat IDM, kembali lagi kita sama-sama pada Sabtu sore ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Dan sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, sehingga setiap kami mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Sama-sama dengan saya. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terbaik di hatiku. Kau yang terutama, Kaulah yang terutama di hidupku.
setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hatiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, kau termanis di hidupku. Yesus, kau terindah di hatiku. Katakan, kaulah yang terutama. Kaulah yang terutama di hidupku. Oh, kau takkan pernah terganti. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hatiku. Kau segalanya bagiku. Katakan, kau di pikiranku Tuhan. Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hatiku. Kau segalanya bagiku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hatiku. Kau segalanya bagiku. Oh, kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hatiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus, Yesus termanis, terindah, terbaik. Hanya Yesus, mari sembah Dia. Oh, Yesus, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami satukan hati kami dan kami sembah-Mu. Oh, Kau layak disembah, Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia.
Kau segala-galanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami anak-anak mudamu datang menyembah Engkau dengan segenap hati. Dan sebentar kami akan memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biarlah roh sukacitamu ada di antara kami. Di dalam nama Yesus kami sudah menyembah dan kami akan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin. Kita pujikan bersama-sama teman-teman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selama. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memuliakan namanya. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Sungguh hanya berada di dekat-Mu ya Bapa, kami merasakan ketenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya berada di dekat-Mu, hanya berada di hadirat Tuhan. Sungguh sangat berharga ya Bapa. Bahkan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya Yesus. Berada
dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sama-sama dengan saya katakan, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, sepenuhnya di dalam-Mu, sepenuhnya di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dudukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu bisa beribadah online bersama
Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menaburkan benih firman Tuhan. Kau juga memberkati kami, hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, tapi kami terlebih lagi bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau tetap pimpin ibadah online kami dari pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Biar lawatan Tuhan tetap menguasai setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di dalam ibadah streaming Dewasa Muda pada saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Going to the Next Level. Going to the Next Level. Setiap orang yang bersekolah atau bekerja tentu ingin naik tingkat. Kalau orang bersekolah ingin naik kelas, tidak ada orang yang ingin tinggal kelas. Kalau orang bekerja tentu ingin jabatannya naik. Tidak ada orang yang ingin stagnan, terus menerus tidak pernah naik. Tidak ada saudaranya. Demikian juga dalam bidang kerohanian, kita ingin supaya kerohanian kita juga naik tingkat. Jadi naik ke tingkat selanjutnya atau the next level. Ya. Nah, kita akan membaca bersama-sama nanti. Kalau kita lihat ada 3 tingkat kenaikan rohani atau level rohani yang akan kita pelajari pada saat ini. Mari kita lihat tingkat yang pertama yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 bagian A. Jadi ada 2 ayat, yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14a. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Nah, sudah perhatikan baik-baik di sini. Jadi yang disebutkan di sini adalah selalu anak-anak, selalu anak-anak. Ini adalah tingkat pertama, yaitu tingkat rohani dasar atau level rohani dasar yang saya katakan level anak-anak. Nah, dalam ayat ini kalau kita perhatikan ada 2 ciri, ada 2 ciri di sini bagaimana level rohani dasar atau level anak-anak ini. Yang pertama adalah pengampunan atau forgiveness. Dikatakan sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi tingkat level anak-anak ini ada 2 ciri yang menandai, yaitu yang satu pengampunan atau forgiveness. Kemudian yang kedua itu pengenalan Allah sebagai Bapa. Jadi Bapa yang memelihara, Bapa yang mengasihi anak, yaitu pengenalan. Ini seperti seorang anak yang lahir baru, yang baru mengenal, masuk dalam keluarga Allah, itu dia diangkat oleh Bapa, diadopsi oleh Bapa menjadi anak-anak Allah. Jadi tingkat rohani pemula atau rohani dasar. Nah, perhatikan baik-baik saudara, di sini dikatakan dicirikan dengan pengampunan. Jadi orang tingkat anak-anak ini seringkali mungkin dipenuhi dengan berbagai macam dosa, kemudian diampuni, berbuat dosa lagi, diampuni lagi. Itu masih ditoleransi karena masih rohani dasar, masih rohani ke anak-anak. Kemudian hubungan bapa dengan anak yang memelihara anaknya, memperhatikan anaknya, sehingga kalau dalam tingkat rohani dasar ini, setiap kali doa-doanya seringkali dijawab oleh Tuhan begitu mudahnya, saudara ya. Karena sebagai seorang bapa yang menyayangi anak-anaknya yang masih kecil, yang masih akan bertumbuh, ya masih rohani dasar, ya rohani anak-anak. Jadi kalau saudara seringkali berbuat dosa kemudian minta ampun, berbuat dosa minta ampun,
maka itu seperti tingkat rohani anak-anak. Kalau kita tidak ingin menjadi rohani anak, mari kita mulai mawas diri, jangan kita berbuat dosa, ya, supaya kita tidak menyakiti hati Allah kita, saudara ya. Orang jatuh bangun dalam dosa itu tingkat rohani dasar, itu tingkat rohani anak-anak, saudara ya. Memang Tuhan Yesus katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita menyesal dosa akan diampuni. Memang, saudara, karena orang-orang yang mau menyesal atas dosanya dan bertobat memang akan diampuni. Bahkan Tuhan katakan, biar dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Biar dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. Yang penting kita betul-betul menyesal. Tetapi kalau kita mulai dewasa, bertambah dewasa, tentu kita akan berpikir sebelum berbuat. Kita tidak akan berbuat dosa yang akan menyakiti hati Tuhan. Kita akan menjaga senantiasa, menunjukkan kerohanian kita yang mulai bertambah dan bertumbuh. Ya, jadi ingat baik-baik, saudara, kalau tingkat rohani anak-anak, kita ini seperti anak yang diperhatikan oleh Bapa. Seringkali kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka doa kita begitu mudah dijawab karena tingkat rohani dasar. Itu yang pertama, saudara ya. Jadi level rohani yang pertama adalah level rohani dasar atau tingkat anak-anak. Nah, kita akan melihat level yang kedua, saudara, di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13b dan ayat yang ke-14c. Jadi ada dua ayat juga di sini, 13b dan 14c, dikatakan demikian. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, tingkat rohani yang kedua adalah tingkat rohani yang bertumbuh. Level rohani yang bertumbuh dikatakan di sini level orang muda. Kalau tadi level rohani dasar, level anak-anak, ini adalah level rohani yang bertumbuh atau level orang muda. Dua kali dikatakan juga di sini, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Dikatakan karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi ini ditandai dengan peperangan melawan si jahat, saudara ya. Kemudian juga dikatakan di sini, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi ditandai dengan peperangan, dengan latihan ya, supaya kita menjadi kuat di dalam firman Allah. Jadi orang-orang yang dalam tingkat level orang-orang muda ini orang yang mulai bertumbuh, mulai melatih dirinya, mulai memakan dan mengisi hidupnya itu dengan firman Allah, terus diisi dengan firman Allah, sehingga bisa mengalahkan yang jahat, mengalahkan iblis dan segala godaannya yang memang saat-saat ini sangat gencar sekali untuk menggoda orang-orang muda. Selalu itu menjadi target utama di dalam akhir zaman ini. Orang-orang muda akan dihancurkan selain hamba-hamba Tuhan, tapi orang-orang muda juga dibidik oleh iblis supaya bisa dihancurkan. Nah, yang sering kali digunakan untuk menghancurkan orang-orang muda ini adalah dengan pornografi. Teknologi yang begitu luar biasa memudahkan setiap orang untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pornografi yang bisa memasuki pikiran orang muda dan menguasai pikiran orang muda sehingga menjadi terikat. Jadi pornografi yang ditakutkan itu adalah kecanduannya. Kecanduan. Jadi pornografi itu bisa membuat orang kecanduan, dan itu akan mengikat pikiran orang muda ini sehingga suka dilepaskan. Caranya adalah dengan cara apa? Melatih diri supaya kau menjadi kuat di dalam firman Allah, kau bisa mengalahkan yang jahat itu. Baik pornografi selain propaganda daripada iblis bisa kita lawan kalau kita kuat dan melatih dengan firman Allah, isi dengan firman Allah. Jadi kita tidak boleh kalah, saudara. Orang-orang muda harus kuat, harus bisa berdiri teguh, bisa melawan segala godaan-godaan iblis dengan cara apapun juga. Ya, terutama saya katakan jangan sampai kita tertarik yang mulai masuk dalam dosa-dosa pornografi ini. Dosa pornografi dikatakan silent killer.
pembunuh yang senyap, pembunuh yang diam-diam, saudara. Jadi silent killer bisa membunuh kita secara pelan-pelan. Rohani kita akan dikis pelan-pelan dan kita akhirnya binasa. Ingat, setiap orang muda harus membentengi dirinya, ya. Jadi untuk tingkat rohani bertumbuh atau tingkat orang-orang muda ini ada dua ciri di sini, yaitu peperangan untuk selalu melawan yang jahat, dan yang kedua latihan untuk memperkuat diri dengan firman Tuhan, sehingga kita akan bisa masuk ke tingkat rohani orang-orang muda ini. Dan yang terakhir, saudara, kita akan masuk dalam level rohani dewasa atau level bab. Mari kita akan baca bersama-sama dan 1 Yohanes 2 ayat 13a dan 14b. 1 Yohanes 2 ayat 13a dan 14b, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dua kali, saudara. Ayat ini tulis dalam ayat 13a dan diulangi lagi dalam ayat 14b, dikatakan aku mengenal kamu, hai bapa-bapa. Kalau tadi yang pertama, tingkat rohani dasar, hai anak-anak. Tingkat rohani bertumbuh, hai orang muda. Tingkat rohani dewasa, hai bapak-bapak. Ya, itu ada perbedaan panggilan tingkat kerohanian di sini. Nah, di sini cirinya adalah karena kamu telah mengenal Dia guru besar ini yang ada dari mulanya. Tentu dia ini berbicara tentang Tuhan. Nah, ini pengenalan akan Allah. Jadi orang dewasa itu mengenal dengan Allah secara intim, saudara. Secara dekat, betul-betul mengenal Allahnya. Itu tingkat dewasa rohani, ya, tingkat bapak-bapak. Jadi tingkat dewasa ini sudah mengenal kepada Allah, betul-betul mengenal pada Allah, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga tahu apa yang menjadi hati Tuhan, tahu menjadi kehendak Tuhan, tahu menjadi apa maunya Tuhan. Itu adalah tingkat rohani dewasa, tingkat bapak-bapak. Bahkan Alkitab katakan di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan hati kita ini melekat pada Tuhan. Karena hubungan kita yang begitu intim, dikatakan hati kita ini melekat kepada Tuhan. Tidak kita baca secara keseluruhan, saudara akan lihat di situ. Kalau hati kita ini melekat kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan meluputkan kita dari segala bahaya. Tuhan akan memuliakan kita. Bila kita berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan. Tuhan akan mengenyangkan dengan panjang umur. Tuhan akan memperlihatkan dan menganugerakan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita mulai mengenal Bapa dengan intim, mulai melekat kepada Bapa, mulai melekat kepada Tuhan, maka ada banyak berkat yang akan Tuhan berikan pada kita dalam tingkat rohani yang dewasa ini. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik di situ. Ada juga Alkitab kita yang memberikan satu istilah yang lain, tapi menggambarkan kedekatan hubungan dengan Tuhan. Yaitu kalau sudah baca di 1 Korintus 6 ayat 17, di situ dikatakan bahwa kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Satu roh dengan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau kita menjadi satu roh dengan Tuhan, jadi selaras dengan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Itu hal yang sangat luar biasa, saudara ya. Bahkan di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat itu juga dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu juga menggambarkan bagaimana kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi kita menjadi tempat kediaman daripada Allah sendiri. Ini luar biasa saudara, tingkat dewasa, tingkat bapak-bapak itu kita punya pengenalan dengan Bapa secara intim, hati kita melekat pada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan, dan kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Nah saudara, dari 3 tingkat atau level kerohanian ini, manakah yang saudara pilih? Apakah saudara mau tetap tinggal di dalam tingkat kerohanian dasar atau level anak-anak? Atau saudara mau
tinggal dalam tingkat rohani yang bertumbuh atau level orang muda, atau sudah akan tinggal dalam tingkat rohani dewasa atau level bapak-bapak. Saya serahkan pada Bapak, kepada saudara-saudara sekalian, dan saya percaya semua di antara kita ingin punya tingkat level rohani dewasa atau tingkat bapak-bapak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua dewasa muda boleh going to the next level. Semua boleh naik tingkat kerohaniannya, tidak tinggal dalam level anak-anak lagi, tapi kami akan terus bertumbuhnya level orang muda, dan terus bertumbuhnya level bapak-bapak tingkat rohani dewasa. Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak muda ini pakai secara luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai guys, sekarang di IDM ada IDM Pujasera loh. Mau tahu apa aja menunya? Ada salad roll, dimsum, ayam rujak, siomay, mie ayam, dan juga rendang daging. Enak loh. Penasaran? Cek aja ya di Instagramnya IDM. Kita tunggu pesanan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah dewasa muda secara streaming ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kiranya semua yang kami dengar Tuhan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami, sebab kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya anak-anak muda ini akan menjadi kuat di dalam firman Allah, terus-menerus diisi oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan sudah menjamah setiap hati. Kami percaya melawat setiap pribadi, sehingga sungguh-sungguh ada perubahan hidup yang nyata dan kehidupan anak-anak muda ini. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan berdoa berkat bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, di mana harapan-Mu tidak akan hilang. Tuhan memberkati dengan penyertaan dan perlindungan daripada Allah sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.